Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan KM-nya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kerapihan dan juga kebersihan dari kelas. Sekarang coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Apabila terdapat sampah, kalian ambil kemudian buang ke tempat yang telah disediakan. Jangan lupa di setiap kolong mejanya kalian lihat ya, jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Silahkan. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kerapihan dari kalian. Coba perhatikan bajunya sudah rapi belum? Kalau belum, silahkan kalian rapihkan terlebih dahulu. Nah, sudah semuanya? Baik, Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin, hadir semuanya ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan perlindungan dalam proses menuntut ilmu. Amin. Baik, coba hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin mereview materi minggu lalu. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Betul sekali, minggu lalu kita belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Terdapat beberapa materi yang kita bahas di minggu lalu. Nah, salah satunya itu tentang hari akhir. Nah, makna hari akhir itu terdapat di dalam Quran surat apa? Betul sekali Putri. Makna hari akhir itu terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, coba Permana bacakan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Masya Allah, terima kasih. Suaranya begitu merdu, bacaannya begitu bagus ya, tetap dipertahankan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, macam-macam hari akhir ada berapa? Betul sekali, macam-macam hari akhir ada dua. Yang pertama adalah, betul sekali, yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, Zaki, coba kiamat sugro itu apa? Betul sekali. Kiamat sugro itu biasanya disebut dengan kiamat kecil atau hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Betul, gunung meletus, kemudian gempa bumi, apalagi tsunami dan lain-lain. Nah, kiamat kubro, coba Rifan baca kiamat kubro itu apa? Betul sekali, kiamat kubro itu hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya matahari yang terbit dari barat kemudian terbenam di timur. Nah, itu salah satu ciri ataupun tanda dari kiamat kubro. Nah, tanda-tanda hari akhir. Coba sebutkan 3 tanda hari akhir. Siapa yang mau? Ya, Mangga Rifa, silahkan. Betul sekali, yang pertama maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Apalagi?
Betul sekali, banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya. Satu lagi, coba apa? Betul sekali itu, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Dan masih banyak sekali tanda-tanda dari hari akhir. Nah, untuk itu kita pun diwajibkan untuk mengimani hari akhir, mempercayai adanya hari akhir dan kehidupan setelah kehidupan setelah kematian. Nah, alhamdulillah ya, materi yang minggu lalu kalian masih mengingatnya, kemudian kalian sudah memahaminya. Ibu sangat senang dan sangat berterima kasih. Semoga pada pembelajaran kali ini pun kalian bisa memahami dan juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang apa? Betul, tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu mengetahui kisah teladan dari Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menceritakan kembali kisah teladan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu mengaplikasikan perilaku-perilaku terpuji yang dicontohkan dalam kisah teladan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, 3 tujuan pembelajaran itu yang harus kita capai bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Adapun metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini, ada 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode penugasan. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Baik, bagus sekali. Nah, sekarang coba kalian buka buku yang telah disediakan. Nah, itu di depan kalian ada buku paket. Silahkan kalian buka pada halaman 44. Terdapat beberapa gambar. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama, coba perhatikan. Gambar yang pertama mendeskripsikan tentang apa? Betul sekali, gambar yang pertama mendeskripsikan tentang 2 orang anak yang sedang mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nah, coba perhatikan lagi gambar yang kedua, mendeskripsikan tentang apa? Betul sekali, seorang anak perempuan yang sedang berpamitan kepada ibundanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebelum tadi kalian berangkat sekolah, kalian berpamitan dulu tidak kepada ibu dan bapak? Berpamitan? Bagus sekali. Nah, itu merupakan salah satu akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik, yang mana akhlak tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kalian sebelum berangkat sekolah, kalian cium dulu tangan ibunda, kemudian kalian cium dulu tangan bapak, kemudian berpamitan dan meminta doa kepada mereka agar di dalam proses menuntut ilmu kita senantiasa dilindungi dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba sekarang perhatikan lagi pada gambar yang ketiga. Coba deskripsikan gambar yang ketiga menjelaskan tentang apa? Betul sekali, gambar yang ketiga mendeskripsikan tentang 2 orang laki-laki yang sedang berjabat tangan. Nah, kemudian terjadi sebuah dialog. Assalamualaikum, hey Amir, apa kabar? Nah, ini merupakan ataupun menceritakan tentang silaturahmi, di mana kita harus menjaga silaturahmi terhadap sesama, baik terhadap keluarga, terhadap teman, sanak saudara, dan masyarakat. Harus senantiasa menjaga silaturahmi. Dan coba sekarang kalian lihat dan amati gambar yang keempat.
Coba deskripsikan gambar yang keempat tentang apa? Nah, betul sekali, gambar yang keempat itu mendeskripsikan tentang sebuah keluarga berada di meja makan, kemudian mereka berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Tadi pas sarapan kalian berdoa terlebih dahulu tidak sebelum makan? Bagus. Ada yang tidak berdoa? Nanti biasakan kalian berdoa terlebih dahulu ya sebelum makan. Itu merupakan salah satu akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Kalian amati dengan seksama, dengan baik, kemudian nanti Ibu akan meminta kalian menceritakan ulang dan mengambil hikmah dan juga akhlak terpuji apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam video tersebut. Nah, silahkan kalian amati. Sifat teladan Nabi Muhammad SAW, mandiri. Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah," seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. "Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah," kata si pengemis dengan mengibah. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, "Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar," kata istrinya. "Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi," kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. "Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini?" tanya Nabi. "Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi, ya Rasul." Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati, Nabi berkata, "Terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah." "Terima kasih, wahai Rasulullah," kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. "Wahai Rasulullah, kasihanilah kami," kata si pengemis.
Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang." Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Terang Rasulullah SAW. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Sudah? Nah, sekarang Ibu ingin Putri. Silahkan Putri maju ke depan. Tolong ceritakan ulang kisah yang telah Ibu tampilkan tadi di dalam video. Silahkan. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk Putri. Bagus sekali ya penyampaiannya. Kemudian bahasanya juga sangat baik dan juga sudah bagus. Terima kasih ya Putri. Bagus sekali, Putri sudah bisa menceritakan kembali dari kisah yang telah Ibu tampilkan di dalam video. Nah, sekarang Ibu ingin menunjuk Ahmad. Coba Ahmad maju ke depan, kemudian jelaskan hikmah apa saja yang dapat Ahmad ambil dari kisah tersebut. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya kisah yang dapat kita ambil dalam cuplikan video tersebut. Coba satu lagi, Ibu ingin siapa ya? Nah, Elisa maju ke depan, Elis. Coba Elis sebutkan perilaku apa saja yang dapat kita tiru dan kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, betul sekali. Nah, baik anak-anak, video tadi itu yang telah diceritakan ulang bercerita tentang kisah Nabi Muhammad dan seorang pengemis, yang mana terdapat ada seorang pengemis yang meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad memberikan sebuah buah-buahan ataupun makanan kepada si pengemis tersebut. Nah, kemudian si pengemis tersebut pulang. Disambutlah oleh istrinya. Nah, si pengemis pun bercerita tentang kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, keesokan harinya si pengemis itu diminta untuk datang kembali kepada Nabi Muhammad oleh sang istrinya. Nah, datanglah si pengemis tersebut ke rumah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pun memberikan sejumlah uang yang memang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, kemudian kembalilah pulang si pengemis tersebut dan menceritakan kebaikan Nabi Muhammad kepada sang istri. Nah, keesokan harinya si pengemis itu datang kembali kepada Nabi Muhammad tetapi bersama istrinya. Nah, mereka terkejut ketika Nabi Muhammad tidak lagi memberikan uang dan juga tidak lagi memberikan makanan, tetapi Nabi Muhammad memberikan sebuah kapak, yang mana kapak tersebut dapat dijadikan oleh si pengemis sebagai sumber ia untuk bekerja. Kapak itu bisa digunakan untuk memotong kayu dan lain sebagainya.
Nah, hikmah yang tadi telah dijelaskan juga betul sekali ya. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah tersebut. Salah satunya adalah kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan, dengan jasad dan rupa yang sempurna, kemudian dengan kesehatan, maka kita tidak boleh bergantung terhadap orang lain. Kita tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pun telah menjanjikan kepada setiap makhluknya berupa rezeki. Setiap makhluk Allah itu sudah mempunyai rezekinya masing-masing. Tergantung bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk menjemput rezeki tersebut. Nah, ketika kita memiliki tubuh yang lengkap, kemudian kita sehat walafiat, kita tidak boleh meminta-minta. Kita mencari pekerjaan yang halal, yang mana ketika pekerjaan itu membuahkan sebuah hasil meskipun sedikit, tetapi hasil tersebut merupakan bentuk perjuangan dan juga jerih payah dari kita. Nah, rezeki yang kita dapatkan juga pasti akan sangat-sangat berharga, kemudian tak ternilai asalkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mau itu banyak ataupun mau itu sedikit, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita harus menerimanya dan senantiasa bersyukur. Nah, anak-anakku sekalian, selain rezeki yang Allah berikan berupa materi, kesehatan, keluarga yang lengkap, dan kebahagiaan itu merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita harus senantiasa mensyukurinya. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW banyak sekali memiliki perilaku yang terpuji. Contohnya seperti di dalam kisah tadi, di mana Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan tentang kemandirian. Kita sebagai seorang manusia harus mandiri, tidak boleh bergantung terhadap orang lain. Kemudian dari kisah tadi Rasulullah SAW itu mencontohkan bahwasannya kita tidak boleh memandang orang dengan sebelah mata. Kita harus menyambut mereka, merangkul mereka, mau itu mereka dari orang kecil ataupun saudagar kaya sekalipun, mau itu pengemis ataupun pejabat dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memandang orang itu dengan sebelah mata. Nah, selain dari perilaku-perilaku yang telah dicontohkan dalam kisah tersebut, Rasulullah SAW pun dijuluki sebagai Al-Amin. Coba siapa yang tahu Al-Amin itu julukan sebagai apa? Betul sekali, dapat dipercaya. Nah, Rasulullah SAW itu memiliki ataupun dijuluki dengan Al-Amin, yang mana beliau sangat amanah terhadap amanat yang diberikan kepadanya. Kemudian beliau itu sangat menjaga amanat, yang mana ketika beliau diberikan amanat beliau sangat menjaganya. Maka dari itu Rasulullah SAW itu dijuluki sebagai Al-Amin. Nah, sekarang coba ibu ingin bertanya kepada kalian, contoh perilaku yang dapat kita teladani Al-Amin di dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Betul sekali. Contohnya ya, seperti misalkan Elisa disuruh oleh ibunya untuk membelikan kecap. Nah, ibu memberikan Elisa uang 5.000 untuk membeli kecap. Sedangkan harga kecapnya itu 3.000 rupiah. Nah, kembaliannya itu uang 2.000 rupiahnya itu Elisa kembalikan lagi kepada ibunya. Nah, karena perilaku tersebut maka Elisa akan mendapatkan kepercayaan dari ibunya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk atau contoh perilaku terpuji yang kita teladani dari perilaku teladan Rasulullah SAW.
Nah, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki sebagai Al-Amin, Rasul pun sangat menyayangi sesama, baik itu keluarga, sanak, saudara, istri, orang tua, dan masyarakat. Nah, kita pun sebagai umat Nabi Muhammad harus memiliki perilaku yang sama, yakni memiliki kasih sayang terhadap sesama, memiliki kasih sayang terhadap orang tua, keluarga, sanak saudara, dan masyarakat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan perilaku tersebut kepada kita. Nah, selain Rasulullah itu sangat menyayangi terhadap sesama, Rasul pun sangat menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Rasul pun sangat menjaga lingkungan sekitar. Nah, kita pun harus mencontoh ataupun meneladani dari perilaku terpuji tersebut, dimana ketika contoh kecilnya kita senantiasa membuang sampah kepada tempatnya. Nah, ketika kita membuang sampah kepada tempatnya, maka kita telah menyelamatkan alam, dimana ketika hujan turun, kemudian hujan deras turun, air sungai itu akan tetap mengalir tanpa terhambat oleh sampah. Coba bayangkan ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, misalkan buang sampah ke selokan ataupun ke sungai, ketika hujan deras tiba ataupun turun, sungai akan terhendat alirannya. Nah, hal itu menyebabkan banjir. Nah, contoh lainnya misalkan menebang pohon. Nah, ketika manusia banyak menebang pohon di gunung-gunung, kemudian turun hujan. Nah, air hujan itu tidak meresap ke dalam tanah karena tidak adanya akar pohon. Nah, hal itu menyebabkan longsor dan juga banjir bandang. Nah, coba ketika kita menjaga dan merawat lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, air hujan pun akan meresap ataupun akan diresap oleh akar yang berada di gunung-gunung, sehingga kita akan dijaga oleh alam. Ketika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Nah, satu lagi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam, dimana kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa rahmat dan keberkahan bagi alam semesta. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu ingin kalian mencari sendiri tentang bagaimana kepemimpinan dan juga sifat-sifat yang dapat diteladani dari para sahabat Nabi. Untuk itu, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Sepertinya 4 kelompok saja ya. Baik, kalian sudah membawakan buku kisah Nabi dan para sahabatnya? Baik, bagus sekali. Nah, untuk pembagian kelompoknya berdasarkan jajaran bangku saja ya. Misalnya ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tugas kalian adalah mencari kisah teladan dari para sahabat Nabi. Kemudian kalian analisis sikap-sikap terpuji apa saja yang dapat kalian contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelompok 2 tentang Umar bin Khattab. Kelompok 3 tentang Utsman bin Affan, dan kelompok 4 tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, silahkan sekarang kalian duduk berkelompok. Setelah itu kalian mulai berdiskusi. Ibu beri waktu kalian selama 30 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, 2 orang perwakilan dari setiap kelompok akan maju ke depan, kemudian menceritakan kepemimpinan dari masing-masing para sahabat Nabi, dan menjelaskan ataupun membacakan tentang analisa kalian terhadap sifat-sifat yang dapat kalian teladani dari para sahabat Nabi. Nah, silahkan. Baik, 5 menit lagi. Sudah semuanya? Kelompok 3 sudah? Oh, sedikit lagi, silahkan. Kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Sudah kelompok 3?
Baik, sekarang Ibu ingin kelompok 1, silahkan kalian maju perwakilannya ya. Silahkan, 2 orang perwakilan. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sifat apa saja yang dapat kita teladani dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, sifat apa? Betul sekali, lemah lembut. Yang kedua, sifat apa? Sabar. Yang ketiga apa? Pantang menyerah. Yang keempat, berwibawa. Apalagi? Dermawan. Ya, adil dan bijaksana. Betul sekali. Abu Bakar As-Siddiq itu senang sekali bermusyawarah. Terima kasih ya kelompok 1, pembahasannya sangat bagus. Analisisnya juga sudah bagus. Terima kasih. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan, 2 orang perwakilan. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya, sifat yang dapat kita teladani dari kepemimpinan Umar bin Khattab apa saja? Betul sekali, cerdas. Apalagi? Tegas. Apalagi? Pemberani. Betul. Apalagi? Berwibawa. Ya, sederhana. Bijaksana. Iya, sama-sama suka bermusyawarah ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi? Betul sekali, mengutamakan kepentingan rakyat. Masya Allah, perilaku-perilaku tersebut yang dapat kita contoh dan teladani, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih ya kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan, 2 orang perwakilannya. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tentang kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu memiliki banyak sekali sifat-sifat terpuji. Apa saja? Ya, santun, sabar, apalagi? Dermawan, ya adil, sederhana. Betul sekali, sangat soleh. Masya Allah. Terima kasih ya kelompok 3, sudah bagus sekali pemaparannya, kemudian analisisnya juga sudah sangat bagus. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok yang terakhir, silahkan. Waktunya sebentar lagi nih. Wah, terima kasih kelompok 4. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 4. Penutupan ya, kelompok 4, terima kasih. Masya Allah, tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, sifat apa saja yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Apa saja? Betul, tegas, cerdas. Mana lagi? Ya, adil, pandai. Betul. Sabar, sabar dan tabah. Ya, betul. Mana lagi? Membela kebenaran. Masya Allah. Betul sekali, Ali bin Abi Thalib itu sangat pemberani. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semua kelompok sudah tampil ke depan, kemudian sudah menceritakan tentang kepemimpinan dari para sahabat Nabi, kemudian sudah bisa menganalisa dari sifat-sifat yang dapat kita teladani dalam kepemimpinan para sahabat Nabi dan juga Nabi. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Masih ada waktu sedikit lagi? Iya. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Iya, Permana bagaimana? Iya, betul sekali. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu dijuluki sebagai atau mendapat gelar Al-Amin. Apalagi? Betul, dari kisah yang telah ditampilkan tadi kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa kita harus mandiri. Betul sekali, tidak boleh meminta-minta. Bagus. Apalagi? Betul, Rasulullah SAW sangat menyayangi sesama dan alam sekitar.
Betul sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Ada lagi? Ya, tentang kepemimpinan para sahabat Nabi yang telah tadi dijelaskan oleh masing-masing kelompok, tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab, kemudian kepemimpinan Utsman bin Affan, kemudian kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang mana dari masing-masing para sahabat Nabi memiliki kelebihannya masing-masing dan perilaku-perilaku terpuji yang dapat kita teladani dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, waktunya sudah selesai. Coba sekarang kalian buka dulu ya halaman 51. Nah, terdapat ayo berlatih. Kalian isi pada poin A dan B. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk itu minggu depan pun kita akan belajar tentang indahnya saling membantu. Silahkan kalian baca-baca dulu ya di buku paketnya. Nanti minggu depan kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, Ibu sangat senang karena kalian sudah tahu cerita ataupun kisah teladan dari Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Kemudian kalian sudah bisa menceritakan kembali dan kalian sudah bisa mengetahui perilaku terpuji yang dapat kita aplikasikan atau teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kalian harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa sebelum pergi ke sekolah senantiasa sarapan, jangan jajan sembarangan. Tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.